Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup minus 0,39% ke level 6.914 ya. Jadi untuk IHSG hari ini belum berhasil breakout. Tadi sempat turun ke nyentuh supportnya secara Fibonacci ya di 6874, cuman ditarik naik lagi. Kalau lihat candlenya sih ini ada perlawanan ke atas ya. Jadi coba kita cek dulu untuk transaksi hari ini gimana. IHSG hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan lebih banyak yang keluar. Jadi untuk hari ini asingnya net sell paling banyak keluar itu di saham Bank Mandiri, Bank BCA, Goto, Telkom, ASI. Di Bank Mandiri asingnya net sell keluar 140,9 M. Di Bank BCA asingnya keluar 88 M. Di Goto juga asingnya masih keluar ya 87,4 M. Walaupun untuk Goto ini ya sepertinya ada yang jaga ya untuk harganya, soalnya untuk hari ini cuman minus 1 poin aja, nggak tahu untuk besok. Nanti kita akan cek untuk saham Goto, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini Bank BRI, Bank BNI, BRIS ya. BRIS asingnya masuk 36,9 M, dan untuk sekelas BRIS untuk saat ini ya asing berani masuk segini banyak itu cukup banyak loh untuk asingnya masuk di BRIS. Jadi harganya naik cukup tinggi untuk BRIS. Adalah juga hari ini asingnya masuk dan harganya naik. Sektor tambang yang naik paling tinggi ada loh kalau nggak salah. Nanti kita akan cek ya. Dan untuk saham yang pertama untuk IHSG ya, kalau lihat transaksi hari ini untuk besok ya, kemungkinan sih mungkin masih akan konsolidasi dulu di range area 4874 sampai 4952. Perhatikan saja level ini, misal besok langsung hijau untuk saham untuk IHSG ya, mengingat juga untuk hari ini perlawanan ke atas juga lumayan sih, ada perlawanan ke atas. Jadi mudah-mudahan sih bisa kemungkinan akan nguji area resistennya di 6953 untuk besok. Mudah-mudahan sih bisa breakout, tapi kalau belum berhasil breakout ya paling konsolidasi dulu untuk IHSG. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Goto yang hari ini minus ditutup minus 1 poin ya ke level 118 untuk saham Goto. Tadi sempat turun sampai ke 115 ya untuk harga terendahnya hari ini untuk saham Goto, tapi ditarik naik. Open gap atas, opennya di 120, turun naik, close di 118. Jadi masih konsolidasi ya, bisa dikatakan seperti itu untuk Goto saat ini. Secara technical supportnya masih di sini 112 dan resistennya masih di 126. Kalaupun untuk saham Goto itu besok koreksi lagi ya, bisa perhatikan saja level ini area 112 apakah ada yang jaga harga, mungkin area antara 108 sampai 112 sekiranya di area situ ada yang jaga harga. Mungkin kalau mau spekulasi baik, disclaimer, ada kemungkinan sih mantul di area situ, karena untuk saham Goto ini ya kemungkinan sih akan ada yang jaga ya untuk harganya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita cek ya asingnya keluar dalam beberapa hari terakhir. Kalau kita cek untuk Goto hari ini asingnya net sell 87,4 M, dan kalau kita cek dari kemarin Senin untuk asingnya udah keluar 433,9 M kemarin Senin tanggal 13. Berarti ketika harga saham Goto naik ya, digoreng naik pas tanggal 13 Februari itu untuk asingnya malah keluar. Sampai hari ini pun untuk asingnya juga masih keluar ya. Perlu hati-hati sebenarnya. Cuman untuk jangka panjang ya harga saat ini sih sebenarnya cukup menarik. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto hari ini siapa yang jaga harga? Goto hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan MG ya, MG masuk lagi 36,8 M, jadi untuk MG nambah muatan. Kemarin kan net buy, jadi kalau kita cek dari kemarin untuk MG udah net buy 89,7 M, kemarin net buy paling banyak, hari ini nambah muatan lagi untuk MG di saham Goto. Ya kalau kita cek dalam 2 hari terakhir dari kemarin tanggal 14 Februari cenderung di ya MG masuk banyak ya, di akumulasi MG net buy 89,7 M, AVG-nya di 119, berarti posisi saat ini floating loss 1 poin aja. Ya ada kemungkinan sih masih ada kemungkinan naik ya, mudah-mudahan MG mau naikin dulu untuk saham Goto, mengingat juga dalam 2 hari terakhir ini market maker utamanya MG AVG valuasi transaksinya 251,6 M dan net buy 89,7. Net buy-nya pun juga paling banyak, floating loss 1 poin.
Dan yang jualan dalam 2 hari terakhir ini ya, atau untuk hari ini dulu tanggal 15 untuk hari ini yang jualan paling banyak itu ya ini DXYUZP. Dan untuk DXYUZP-nya asing ya, CC juga asing keluar, jadi untuk asingnya distribusi hari ini di saham Gotoh. Memang dalam satu dari kemarin Senin untuk asingnya keluar ya, dan yang nampung itu MG. Kalau menurut saya sih untuk saham Gotoh kayaknya sih masih ada kemungkinan akan uji resistennya di sini ya 125 126 mungkin yang udah floating profit. Kalau mau sebagian taking profit, perhatikan aja area sini sekiranya nggak bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan masih konsolidasi dulu untuk saham Gotoh. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau melihat transaksi hari ini sih hari ini sebenarnya distribusi oleh DX ya. DX malah ini hampir 100% rasanya sell 53,6 M, valuasinya dan net sell 53,5 M. Tapi MG-nya masih masuk, KI-nya juga masih masuk loh. KI itu kalau kita cek dari kemarin Senin net buy paling banyak, net buy 198 M. Jadi kalau kita cek dari kemarin Senin untuk Gotoh itu cenderung diakumulasi oleh KI dan MG. Cukup menarik sih walaupun mereka berdua ini lokal ya. Jadi dijaga oleh lokal untuk saham Gotoh dalam 3 hari terakhir ini. Ya mudah-mudahan sih akan nyentuh resistennya di 126 125 mungkin yang mau taking profit sebagian bisa pertimbangkan area sini sekiranya nggak bisa breakout. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau mau nambah muatan lagi mungkin ya support tertekannya ada di area ini range area 108 sampai 112. Sekiranya ada yang jaga harga di area situ, kalau mau entry disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Yang hari ini close di harga penutupan yang kemarin ya. Jadi untuk hari ini untuk Bank BRI itu open gap atas ya. Opennya itu di area sini ya 4890 langsung turun cukup dalam tadi sampai ke level terendahnya hari kemarin tapi ditarik naik lagi close di harga penutupannya kemarin. Jadi untuk saham Bank BRI kalau lihat candlenya sih ada perlawanan ke atas lumayan kuat ya. Jadi kalau lihat candlenya aja ada kemungkinan naik, mengingat juga untuk asingnya hari ini net buy ya. Untuk asingnya di saham BBRI hari ini net buy hari ini tanggal 15 net buy 110 M ya, 110,8 M. Jadi untuk asingnya masih net buy. Dan kalau kita cek untuk transaksinya BBRI hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan dulu ya cenderung diakumulasi oleh YU net buy 98,05 M dan market maker utamanya juga YU sepertinya ya. YU dan YU-nya ini YU versi asing ya. Jadi untuk YU versi asing itu net buy 109,2 M, YU lokalnya jualan. Mana YU lokal? Ya kan untuk YU lokal jualan 11,1 M. Jadi untuk Bank BRI diakumulasi oleh YU versi asing. Selain YU untuk asingnya ya masuk ada KZ, ZP, BB. Kalau lihat transaksi hari ini dan lihat candlenya sih ada kemungkinan untuk saham Bank BRI besok di awal market masih hijau ya. Bisa jadi langsung gap atas ya untuk saham Bank BRI besok mengingat seperti hari ini, mengingat juga untuk asingnya masih ya net buy ya. Perhatikan saya level ini untuk resisten dekatnya di 4.900 bisa breakout di atas itu. Mudah-mudahan untuk saham Bank BRI ya bakal ngejar uji resisten selanjutnya atau target price selanjutnya di area ini 4980 sampai area 5000-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI semoga aja bisa breakout di atas 4.900 untuk besok ya. Kalaupun koreksi ya support terdekatnya harga terendahnya hari ini dan kemarin ini support terdekat secara histori di 4810. Tapi menurut saya sih masih bisa hijau dulu di awal market. Mudah-mudahan seperti itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA ya yang hari ini malah koreksi turun. Untuk BBCA ditutup minus di 0,84%. Ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 8.900. Jadi untuk saham Bank BCA hari ini open gap atas. Jadi open gap bawah. Kemarin kan close di sini ya 4950 tapi hari ini langsung open di bawah supportnya ya, open gap bawah dan gagal naik lagi. Malah sempat turun tadi ke 8750 walaupun habis itu ditarik naik lagi. Untuk candlenya sih ya perlawanan ke atas lumayan kuat ya sama seperti
Bank BRI. Dan kalau kita lihat histori setelah bentuk candle seperti ini ya, biasanya sih hijau pas. Ini kan candlenya sama ya, seperti pas tanggal 13 Februari perlawanan ke atas cukup kuat, dan hari selanjutnya tanggal 14 Februari naik. Ya mudah-mudahan untuk besok bisa breakout di atas 8.900. Coba kita cek untuk transaksinya untuk BBCA ya. Asinya net sell, tapi asinya net sell ya, jadi perlu hati-hati soalnya untuk asinya net sell bisa jadi kalau besok gagal breakout di atas 8.900 bisa koreksi. Yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu ya, mungkin, cuman ya tetap disclaimer. Coba kita cek untuk transaksinya BBCA untuk hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, nggak terlalu rame ya untuk sekelas bank BCA. Ini hitungannya sepi dan sedikit didistribusi oleh KZ. KZ ini KZ versi asing ya, selain KZ untuk aslinya yang keluar di saham bank BCA itu ada YU, CS, RX. Jadi selain sepi juga malah sedikit ada yang distribusi, sorry. Selain sepi untuk BBC hari ini ada yang distribusi. Ya ada kemungkinan sih untuk besok, menurut saya mungkin kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun ya. Ya semoga aja harganya masih dijaga di atas 8825 untuk saham BBCA untuk support. Terdekatnya sih ya di sini. Paling akan konsolidasi dulu di range area ini 8825 sampai 8900 ya. Kayaknya sih bentuk candle kecil dulu ya untuk saham BBCA besok kalau masih sepi. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Ya. Hari ini sih sepi dan ada sedikit distribusi oleh asinya juga net sell. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham BRIS naik cukup tinggi ya, berhasil breakout langsung terbang. Ya ini yang ngambil setelah reg issue ya, kan untuk saham BRIS ini kan baru reg issue pas di sini area sini ya untuk reg isunya BRIS ini. Habis reg issue dapat suntikan modal dan harganya naik. Hari ini naik cukup tinggi 15,83% dan disertai asing masuk. Cukup menarik untuk saham BRIS. Apakah sudah telat? Ya sebenarnya kalau mau masuk pas habis reg issue itu ya. BRIS hari ini aslinya net buy 36,9 M. BRIS. Apakah disertai dengan akumulasi hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan dulu. Untuk BRIS ini diakumulasi oleh MG. Oh, ini MG loh ya, yang goreng itu MG. Jadi ya mudah-mudahan ada kemungkinan koreksi ya kalau MG-nya taking profit. Untuk aslinya ya masuk ada AK, BK, CCPD. Jadi selain digoreng oleh MG, MG-nya net buy cukup banyak, aslinya masuk. Didukung asing dan didukung MG. Jadi untuk saham BRIS bisa naik 15%. Dan untuk AK, kalau kita perhatikan di sini untuk valuasi transaksinya 38,4 dan net buy 28,9 sih. Ya. Jadi aslinya net buy, yang keluar untuk aslinya ZP dan CS. Kalau kita perhatikan di sini untuk MG AVG-nya di 159. 1509 berarti posisi saat ini floating profit lumayan banyak ya untuk MG. 1509. Jadi ya area sini lah. Jadi untuk MG posisi untuk hari ini aja ya. Untuk hari ini aja net buy paling banyak dan floating profit lumayan loh ini. Floating profitnya 6% lebih, jadi hati-hati aja untuk besok BRIS ya. Kalau sampai MG keluar taking profit itu bisa jadi koreksi cukup dalam. Yang mau entry mending nunggu koreksi aja ya, mending. Cuman ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau ya transaksi hari ini MG-nya masih net buy itu biasanya mungkin di awal market hijau dulu. Habis itu kalau MG taking profit koreksi turun. Kalau untuk saya sih setelah naik 15% dan kita tahu kalau yang masuk paling banyak itu MG, posisi MG juga floating profit 6% lebih ya tadi. Ya hati-hati aja ya, takutnya kalau MG keluar, karena untuk MG ini kan tipikalnya scalping. Hari ini keluar ya bisa jadi hari ini masuk bisa jadi besok keluar. Tapi ya terserah MG sih. Tapi biasanya seperti itu. Mungkin di awal market masih hijau ya untuk saham BRIS ini, mengingat juga untuk hari ini
MG-nya net buy dan ASIC-nya juga masuk. Kalau masih naik, resisten terdekatnya di area sini. Perhatikan saja level 1670, sekiranya besok nggak bisa breakout di atas itu, atau setelah breakout sekiranya balik lagi di bawah itu, mungkin yang udah floating profit kalau sebagian mau diamankan ya, tapi kalau tetap masih mau hold ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih untuk skenario breeze besok mungkin di awal market hijau dulu, habis itu koreksi turun mungkin ya, kita lihat aja besok. Dan support terdekatnya kalau kita pakai AVG-nya MG untuk hari ini ya di area sini 1510. Ini support terdekatnya, jebol di bawah itu ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham Breeze ya. Selanjutnya kita cek saham Sido. Lama kita nggak cek saham Sido, dan untuk harganya nyentuh resisten ya dan konsolidasi di sini ya 870 itu resistennya Sido untuk beberapa waktu yang lalu. Berhasil breakout di atas 790, ngejar 870. Sekiranya bisa langsung hijau untuk besok ya bisa melanjutkan kenaikan untuk saham Sido secara teknikal. Hari ini sih ini close-nya pas ya, pas di area potensialnya. Jadi untuk saham Sido itu hari ini open gap atas. Open di 875, sempat naik ke 880, turun cukup dalam dan ditarik naik lagi. Kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke atas lumayan kuat. Jadi misal besok langsung hijau untuk saham Sido itu ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa naik lebih tinggi lagi ya, dan resistennya selanjutnya secara histori ada di sini 900. Kalau masih hijau untuk besok, kalau langsung hijau untuk saham Sido ada kemungkinan sih akan ngejar 900. Kemungkinan ya, itu hanya kemungkinan aja. Kalau kita cek untuk transaksinya Sido hari ini apakah asingnya net buy. Jadi untuk asingnya net buy 13,9 M. Kalau kita ingat-ingat dulu sebelum Sido koreksi dalam pas ini, itu kalau asingnya untuk harga Sido itu cenderung mengikuti asing ya. Kalau asingnya net buy harganya cenderung naik walaupun perlahan. Jadi kalau hari ini asingnya net buy ya ada kemungkinan untuk besok masih bisa naik lagi. Menurut saya sih seperti itu. Perhatikan aja level ini ya. 870 dan 900. Kalau besok langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau ya disclaimer, kalau langsung spekulasi buy target price-nya di 900. Kalau kita cek untuk transaksi Sido hari ini, Sido hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan ini kita bicara bareng-bareng, yang masuk itu AK, ZP, BK, dan mereka asing. AK, ZP, BK-nya asing. Jadi untuk AK asing masuk dan AK lokal juga masuk 5,1 M. Untuk AK dan BP versi lokal malah 100% transaksinya buy ya. Jadi untuk saham Sido ya cukup menarik sih kalau besok langsung hijau. Oke, itu untuk saham Sido ya, menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi. Paling enggak yang ngejar resistennya di 900. Tapi kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham S Hardware. Dan untuk saham S Hardware hari ini nggak kemana-mana ya. Secara kesan di drop surplus sih 0,93% ke level 545. Jadi masih konsolidasi. Untuk saham S Hardware tadi sempat nyentuh sini 550 cuman gagal breakout ya. Jadi masih konsolidasi di range area 535 sampai 550. Kalau kita cek untuk transaksinya S Hardware hari ini untuk asingnya net sell 8,2 M, asingnya keluar. S Hardware hari ini tanggal 15 Februari secara keseluruhan walaupun asingnya keluar, AKYU ya yang keluar untuk asingnya, dan yang masuk AKYU juga. Jadi AKYU asing keluar, AKYU lokalnya masuk ya. AK masuk 6,5 M, dan untuk AK versi lokal ini 100% transaksinya buy. Jadi AK lokal ini jaga harga di saham S Hardware. Perhatikan aja level ini. Menurut saya sih
untuk saham S Hardware kemungkinan akan konsolidasi dulu, habis itu naik. Kalau nggak konsolidasi ya, selama masih dijaga di atas 535. Perhatikan saya level 535, semoga nggak jebol di bawah itu. Coba kita cek dari 20 Januari ya, harga di bawahnya. 20 Januari. Ya, kalau kita cek dari harga bawah itu, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk lokalnya akumulasi AK, YU, AI, versi lokal. Dan untuk asingnya jualan sih. Jadi cenderung diakumulasi oleh asing ya. Jadi yang naikin ini broker-broker asing, broker-broker lokal, sorry ya. Salah ini. Kalau kita perhatikan ya, kita ulang ini untuk lokalnya cenderung akumulasi untuk saham S Hardware dan untuk asingnya cenderung distribusi. Jadi untuk saham S Hardware harganya dijaga oleh lokal. Kemungkinan sih seperti itu, tapi selama harganya itu masih berada di atas 535 untuk saham S Hardware, ya ada kemungkinan masih naik sih. Secara teknikal seperti itu, perhatikan saya level ini, 535 ya. Dan resistennya terdekat di 550. Oke, itu saham S Hardware menurut saya sih mungkin kalau nggak konsolidasi naik untuk besok.